Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Kiatunisa, jurusan PGSD 2020. Di sini saya akan mengumpulkan tugas bahasa Indonesia tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan, sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi, kemudian di Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi di Jambi tahun 688 Masehi. Pada masa kejayaan Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu bahasa kebudayaan. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebudayaan, di mana bahasa ini digunakan pada bahasa buku pelajaran agama Buddha. Selanjutnya yaitu sebagai bahasa perhubungan. Selain bahasa kebudayaan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan, di mana digunakan oleh antar suku di Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu sangatlah cepat. Hal ini terlihat jelas dari peninggalan kerajaan Islam dalam bentuk batu tertulis maupun hasil sastra. Kemudian bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara sejalan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Bahasa Melayu yang sederhana menjadikan bahasa ini mudah diterima oleh semua suku. Bahasa perdagangan. Selain digunakan untuk antar suku, bahasa Melayu juga digunakan untuk bahasa perdagangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan bahasa Melayu yang pesat ke antar pulau, antar suku, antar bangsa, membuat bahasa ini juga berkembang di wilayah antar pedagang. Ditambah bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan tutur. Yang terakhir yaitu sebagai bahasa resmi kerajaan. Kerajaan-kerajaan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam kesehariannya dan digunakan untuk bahasa antar kerajaan di Nusantara. Faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang terakhir, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan.